tata cara bagian pertama di dalam berwudu. Satu, sebagaimana sholat, wudu itu harus ada niatnya. Gimana niatnya wudu teh? Yang biasa dulu kita baca gimana? Ya, ini yang umum di masyarakat. Nawaitu al-wudu'a. Terus gimana kok? Lirafil hadasi al-asghari fardhu syahri Ramadan. Lirafil hadasi ya, baik. Itu di antara lafaz niat yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin hari ini. Tetapi sudah kita sampaikan dulu ketika membahas tentang sholat, ya, bahwa niat itu dipandang cukup kalau sudah terlintas dalam hati, ya. Baik. Apa yang diniatkan ketika berwudu? Satu, apa niat Bapak Ibu dalam berwudu? Satu, harus banyak niatnya. Satu, yang tadi menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, apa niatnya? Menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, apa niatnya? Mencari ridho Allah. Tuh banyak, minimal 3 niat yang ibu hadirkan, bapak hadirkan ketika berwudu. Abdi teh wudu, ya teh nyumponat perintah Allah. Nomor kedua, abdi teh wudu supados kene ridho Allah. Yang ketiga, tambahin boleh. Apa itu? Menghilangkan hadas yang kecil. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sebelum kita wudu. Sebagian ulama mengatakan cukup dengan bismillah, sebagian boleh menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang penting ada bismillah. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, kalau kita berwudu di dalam kamar mandi, boleh nggak mengucapkan bismillah? Iya, baik. Kalau di dalam kamar mandi, atau lebih tepatnya bukan kamar mandi, ya, tempat buang air, WC. Cuma masalahnya di urang mah nyeuseut didinya, ibak didinya, belat didinya, mubah didinya. Nah dia tuh ngisikan gas didinya. Ya, satu tempat multifungsi. Nah, kalau kita berwudu di tempat buang air, maka betul kata ibu ya, yang paling aman kita mengucapkan bismillahnya di dalam hati saja. Kenapa gitu? Karena ada larangan. Ada larangan, jangankan melafazkan Bapak Ibu saat masuk kamar mandi, saat masuk tempat buang air. Nabi SAW itu beliau melepas cincinnya. Nabi gaduh Ali ke cincin ya, ngelepen ya, betul kata orang Sunda. Nabi itu punya cincin, di cincinnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Karena ada lafaz Allah, maka beliau melepasnya untuk menjaga kemuliaan nama Allah, jangan sampai dibawa kemana, ke dalam tempat yang kotor. Maka lebih lagi kalau untuk membacakan bismillah, nyata Nabi Allah ini lepaskan cari saja. Baik, maka ucapkanlah di dalam hati. Atas beres.
Satu. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Mana telapak tangan teh? Nah, ya. Di mana telapak tangan teh? Di namanya teh ujung jari sampai ke pergelangan tangan, gitu ya. Gegelang kata orang Sunda. Pergelangan tangan itu namanya telapak tangan. Yang mana yang dicuci? Atasnya, bawahnya, luarnya, dalamnya, semuanya. Masya Allah. Berapa kali Bu? Coba dilihat. Sebanyak 3 kali. Coba ini dia ngacung, yang bulunya pakai keran, ngacung. Puterin keran langsung. Cuma masih dikokokkan kan cair. Ayah, ada ember, celupin tangan. Gimana Bu? Iya, dipakai siwur. Iya, pakai siwur. Jadi di siwur di keran sama aja ya. Jadi si airnya itu diambil. Air diambil kencur gitu. Ada. Jika kencur jadinya. Ada apa? Abdullah kantos ngalaman di paling Jawa janten kita sadar teh aya balong teu ageun balongna sageun kieu nya eta upami sok ngendok-ngendok gitu upami dia nuju naon umpama mali dia nuju naon cuci sampean ya dalam satu kolam semua kegiatan duduk bersama. Makanan soalnya istilah duduk santri ya karena mungkin itu tidak higienis di dalam memanfaatkan air. Baik ya. Jadi rata-rata kita sudah tidak mencelupkan tangan ke dalam air, tetapi airnya dialirkan lewat keran atau lewat gayung, panium, siwur. Baik, bagus. Lebih apa ya? Lebih bersih insyaallah. Ya, cuci tangan berapa kali? Begitu. Di dalam wudu itu ada 2 gerakan. Yang pertama namanya ghuslu. Ghuslu itu artinya mencuci. Mencuci artinya airnya di bawah, ya. Mencuci wajah nanti airnya digeger. Nah, mencuci tangan dan airnya dimasukkan ke tangan. Yang kedua ada namanya mashu. Mashu itu masaha, mengusap. Ya, kalau mengusap itu tidak bawa air, tetapi cukup tangannya yang basah kemudian diusap. Ya, ada ghuslu dan ada mashu. Ghuslu rata-rata 3 kali semuanya. Kalau mashu yang paling sering dilakukan tadi 1 kali. Tapi beliau kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Baik, ghuslu dan mashu. Ghuslu mencuci, mashu mengusap. Ya, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ini penting nih. Jangan abong-abong. Apa abong-abong ya bahasa Indonesia ini? Mentang-mentang. Jangan mentang-mentang Indonesia itu tanah air, tanahnya banyak, airnya banyak. Apalagi di Ampuh air curcol hujan, punya air banyak di mana-mana. Boleh nggak boros menggunakan air?
Boleh tidak boros menggunakan air? Nggak boleh Bapak Ibunya. Walaupun Bapak Ibu wudu di laut, tidak boleh boros pakai air. Wudu dengan sebotol air ini terlalu banyak. Hah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wudu berapa airnya? 1 sok segini. 1 sok ini seukuran zakat. Jika Nabi wudu segini airnya berapa namanya? Ayo. Ustaz kenapa dari Arab ke cair? Enggak ya? Oke, jadi nanti sebelum mencuci Bapak Ibu perhatikan, tolong jangan boros menggunakan air, hemat ya. Kalau pakai keran kayak ukuran, gimana Bu ukuran air itu? Ada kecil, ada sedang, ada besar. Nih kalau mau wudu pakai ukuran yang mana? Maksimal yang sedang ya. Jangan sampai orang segede kieu saya cair 2 ember. Sungguh terlalu. Ya. Hemat menggunakan air di dalam berwudu. Yang lanjut, mencuci kedua telapak tangan. Kalau pakai keran yang mengalir, Ibu bisa langsung cuci dua-duanya sekaligus. Ya, seperti ini. Gimana cucinya? Ya cuci aja gampang, biasa. Kalau bisa dianjurkan di sela-sela jadi jemari ini begini. Ya ini kelihatan. Biar sampai air itu kemana? Ke seluruh. Kalau menggunakan panium alias gayung, utamakan tangan yang mana? Gayung. Ambil air, terus gimana caranya? Kiri. Aduh, gimana Bu? Gimana? Pakai gayung, terus ke tangan. Gayungnya. Oh begitu. Airnya dimasukkan ke dalam gayung, kemudian tangan kita masukkan ke dalam gayungnya begitu Bu ya. Oke. Nanti dicelup boleh. Dicelup boleh ya? Boleh. Kalau Ibu mau di satu-satu kan peranan itu mana? Lalu Ibu peranan mana Bu? Kanan. Berarti kalau mau cuci tangan gimana? Saya beli kerannya telernya. Gimana Bu? Pakai gayung. Ambil air kan? Terus? Mana yang pakai gayung tadi mana? Halo? Gimana Bu? Oh pakai selang. Nggak pakai gayung jadinya Bu? Oh enggak, pakai selang sekarang ya? Iya, betul. Tadi kalau pakai keran, pakai air yang dialirkan, Ibu bisa langsung digabung ya, namanya seperti ini. Betul? Iya. Ya pakai gayung gimana? Diciduk dulu airnya, jadi gimana? Ya, maka dahulukan yang kanan ya. Oke, tetap tayamum. Itu kayak Mas Ustaz, kenapa gitu? Cuma saya juga jarang lebih sering karena pakai keran ya, jadi langsung digabung saja. Tadi Ibu boleh bagus simpan ke gayung airnya celup ke depan. Karena apa? Karena gayung. Sudah Bu? Gampang ya? Mencuci tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari dengan berjamaah. Dah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut, yang kedua. Setelah mencuci tangan 3 kali, gini ya, 3 kali. Lalu kemudian
Kita ke praktek yang selanjutnya, berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab namanya madmadah. Kata orang Sunda apa namanya? Ketemu. Nah, praktekin ya. Berkumur-kumur. Bismillah. Minum dulu ya. Kenapa berkumur-kumur? Gitu ya. Berkumur-kumur itu artinya menggerakkan air di dalam mulut. Pakai apa? Yang pakai gerakan lidah dan pipi, gitu ya. Nggak usah pakai tangan. Itu namanya berkumur-kumur atau madmadah. Madmadah. Iya. Mim bo ta. Ya. Mim bot tak madmadah. Berkumur-kumur dan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung. Bahasa pertama maksudnya nginsrek, menarik air dengan tarikan nafas ke hidung. Satu cidukan air, sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Bisa nggak? Bisa. Ya sambil ketemu sambil nginsrek, biasa. Bisa Bu? Sambil berkumur-kumur, sambil menarik air ke hidung bisa? Cuma yang bisa. Halo? Sambil masukkan air ke mana? Ke mulut, kemudian ditarik nafas airnya ke dalam rongga hidungnya. Digerakkan nggak airnya? Enggak. Iya. Kalau ibu bisa bagus, tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Kuku mulai, gitu ya. Terus tarik, masukkan hidung kan? Airnya, masukkan air ke dalam hidung. Meskipun prakteknya adalah berbarengan sambil. Nah, ini sunnah saja tuh ya. Ngambil airnya pakai tangan kanan. Ya, tangan kanan masukkan ke dalam mulut, kemudian baru dibuang pakai tangan kiri sambil di istinsyaq. Istinsyaq itu menyemburkan air dari dalam hidung 3 kali ya. Ketemu, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan menyingsingkan. Apa menyingsingkan itu bahasa Indonesia-nya? Menyingsingin. Menyingsingkan ya. Menyingsingkan bahasa Indonesia. Berapa kali? Sama 3 kali. Ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wabari balik dalam hakosna sing tarik menotna gitu ya. Jadi ketika menghirup air sing apa? Sing tarik sampai air itu masuk ke bagian atas hidung ya. Aduh Ustaz bisi panas, memang panas. Dan insya Allah itu akan jadi obat influenza. Ibu yang pileknya hirup air sing dalam, sing sering sing tarik, pasti air keluar. Namun ya baik itu ya. Jadi balik kecuali bapak ibu dalam keadaan sahur. Kalau sedang sahur, kalau sedang puasa, jangan terlalu kencang nariknya. Bisi bilik ya.
Airnya masuk ke mana? Masuk ke dalam kerongkongan dan membatalkan saum kita. Jelas ya? Nah, itu yang namanya istinsyaq, madmadah dan istinsyaq. 3 hukumu jingsri. Nah, KMM sekali ketemu jingsri untuk membersihkan rongga hidung bagian dalam dan mulut bagian dalam. Kalau ibu mau bersiwak di sini boleh. Bersiwak itu apa ya? Bersiwak pakai kayu siwak ya Bu ya. Biasanya kalau ada tetangga saudara kita yang pulang dari ibadah haji, umroh suka kasih hadiah, ada minyak wangi, ada makanan, ada siwak. Ayo, boleh bersiwak saat mencuci mulut. Boleh pakai sikat gigi, boleh. Minimalnya kalau tidak ada siwak, tidak ada sikat gigi, ibu silakan gosok giginya dengan tangan. Pakai tangan yang mana? Ya boleh yang mana? Yang penting pakai tangan ya. Jangan pakai yang lain. Boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Cuma yakin tuh, gosok ya. Saking perhatian Islam kepada orang yang mau sholat harus bersih badan dan juga bersih bagian mulutnya. Jadi kalau nambah sok air nyangkut di nawa supir pakai goreng gitu. Ada bekas-bekas makanan, daging, urat, bakso ya. Apalagi kayak saya giginya kareo sebagian sudah ada ompong. Habis makan selalu linggis. Ya, buat mencongkel sisa-sisa makanan. Nah, makanya ibu, bapak, kalau sudah makan dan mau sholat, bersihkan mulutnya. Gini-gini ya, supaya apa? Supaya nanti pas sholat tidak ada makanan yang memakan. Apa hukumnya? Kalau sengaja makan ketika sholat, air sisa-sisa di bawah gitu ya, ada daging bakso, sayur cikir, mana? Ditelan ke utara, mau ditelan batal sholatnya juga. Karena apa? Aku pikir gimana bunyi. So ayahnya nyalap tadi dia nggak dinyala di bagian busi-busi atas busi. Ya, ya. Kalau gosok gigi, insya Allah tidak ada yang gelap lagi. Itulah ya. Jadi gosok gigi itu kalau bisa jangan 2 kali sehari, tetapi setelah makan 2. Ya, saya. Baik. Ya lanjut. Yang keempat atau yang kelima setelah madmadah, istinsyaq dan istinsyaq, kita selanjutnya akan membasuh muka. Mana muka teh? Muka teh bahasa saudara ramai, halusna, kasarna. Ya, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang mana muka itu? Nih, batasan muka itu dari kiri ke kanan adalah telinga. Nih, ada warna putih. Ini adalah bagian pinggir wajah. Jadi yang paling pinggir wajah itu harus bisa membasuh ini ya. Ini paling kiri paling kanan sampai paling kiri. Ini harus dibasuh, harus dicuci. Kanan, kiri. Kalau dari atas ke bawah mana? Dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas ini. Kalau kita lihat
Apa orang sudah ada namanya? Namanya apa ya? Ini rambut-rambut kecil. Batas antara arah dan rambut. Apa bu? Ini bening mah. Ini nih yang ini rambut. Amis cauk. Amis cauk itu ayam ini rambutan. Nutos dari rambutan. Aduh kita kayak amis cauk. Kan? Nutos dari rambutan air cauk. Ya, ini namanya amis cauk ya. Ini rambut-rambut kecil yang menjadi batas antara rambut dengan bening yang punya rambut. Nuto ayam rambutan perkirakan saja. Oh ini kayak batasan. Gitu ya bu ya. Dari atas sampai mana? Ya sampai hingga dagu. Mana dagu ya? Gado. Coba orang Sunda ya. Nah ini gado apa? Gado bangkong. Gado bangkong gimana? Antara. Kasih. Dagu. Kalau ibu punya jenggot, halo, ibu itu punya jenggot ya? Oh ya, apa dulu ya? Berarti bapak nih, kalau bapak yang punya jenggot, jenggotnya ada dua badan. Kalau jenggotnya kayak simpurin begini, carang gitu ya, maka ibu bapak juga usah. Bapak boleh ambil air. Kemudian tempelkan air di dagu ini. Harus basah. Ini kan dagu di bawah. Kalau orang yang jenggotnya tipis kayak begini, tapi kalau jenggotnya wah, maka wajib dikumat jenggot-jenggotnya. Wah, biu-biu gitu ya. Itu bagian dari mencuci wajah. Bagaimana mencuci wajahnya? Ada beberapa sunnah mencuci wajah itu air di tangan, kemudian di sendokin, digayur, kemudian wajahnya di pijit-pijit ya, disetak-setak, jangan tapi pijit-pijit biar semakin glowing. Dipijit-pijit ya, ini bagian-bagiannya yang begini lah. Lekuk-lekuk wajah ini baik yang masih elastis ataupun yang sudah mulai kendor ya, harus dibasuh. Ada yang mengatakan cukup dengan tangan kanan saja. Tapi Allah boleh ya, boleh digabung tangan bapak ibu, tangan kanan, tangan ibu sekaligus begitu ya. Boleh, teman ya. Ya, Ibnu Abbas menambahkan termasuk mencuci wajah itu mencuci mata. Ayo, siapa di sini yang pernah cuci mata? Bukan cuci mata ke pasar, kamu bukan, itu mah cuci mata. Ada riwayat Ibnu Abbas, beliau mencuci matanya, jadi memasukkan air ke dalam mata. Asal megangnya, asal riba. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada anjurannya harus sampai mencuci mata dengan memasukkan mata ke dalam air. Memasukkan air ke dalam mata. Ya, tidak. Cukup yang kuat saja. Mau dibikin mata untuk mana pada dua kurang. Beresnya 3 kali. Tadi bapak ada yang punya jenggot, alhamdulillah bapak ada jenggotnya, bapak sama anak sambil
ya. Tipis. Lalu dina akar tunggal, akar sabut, jadi Pak ya, hanya sedikit gimana? Ambil air apa ini? Lalu tempelkan ada airnya di sini. Kalau ini jangan basah di sini ya. Ditempelkan di sini. Kalau tipis sampai mengobat di bawah dan di bawah. Jangan sampai dibiarkan kering. Baik, selanjutnya mencuci tangan. Berapa kali? 3 kali. Dan cuci wajah berapa kali? 3 kali. Dimulai dari ujung jari. Dari atas yang bebas, tentunya mau dari atas, mau dari sini juga boleh. Tapi yang paling mudah memang dari atas. Ada keran, ini airnya mengalir, Ibu ya. Masuk. Sama. Yang namanya mencuci ada sedikit dikit-dikit, apa namanya itu? Gosok ya. Jangan lupa nih. Walaupun tadi sudah cuci tangan di awal, ketika memasukkan hati gosok-gosok lagi. Ya. Kanan dulu. Berapa kali tangannya? Ya, kanan dulu 3 kali ya. Wallahu a'lam. Habiskan dulu kanan 3 kali, 1, ya, 2, kemudian 3, lalu pindah ke yang kiri, sama, 1, 2, 3. Dan hati-hati ketika mencuci tangan itu banyak bagian siput alias apa sudah disebut tadi? Siput ya, yang tidak terbasuh. Maka siputnya itu terbasuh ya Bu ya. Jadi sedikit dilebihkan saja ke sebelah sini. Ya, jadi tulang apa namanya? Tulang ini masuk ikut terbasuh dalam mencuci tangan. Bisa coba ya, gampang mencuci tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, boleh selang-seling. 1 kanan, kiri 1, kanan 2, kiri 2, kanan 3, kiri 3. Ya, apa-apa. Tapi yang paling simpel yang mana? Kanan dulu 3 kali habis, kemudian kiri selanjutnya 3 kali. Apa namanya? Cuci tangan? Tidak. Lanjut. Jadi mulai dari atas ke bawah atau dari sini ke bawah. 7. Nah, Bapak Ibu, dari mulai mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci tangan, itu semuanya ghusl. Ghusl itu mencuci. Harus ada air yang mengalir di badan kita. Adapun yang sekarang itu namanya mengusap atau mashu. Bagaimana mashu? Mashu itu cukup dengan tangan kita dibasahi, kemudian dikeket-keket, sehingga gitu ya. Lalu kemudian diusapkan ke bagian kepala atau rambut. Itu namanya mashu. Yo, mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi. 1 kali. 2 kali boleh? Boleh. 3 kali boleh? Boleh. Karena ada satu riwayat mengatakan Nabi kalau wudu semuanya 1, semuanya 2, semuanya 3. Tapi kalau beliau 3, seringnya ketika mengusap kepala itu cukup 1 kali saja. Bagaimana cara mengusapnya? Yuk kita praktekkan. Simpan kepala di tangan, balik. Simpan tangan di mana Bu? Masakin dulu tangannya ya. Ini ada masih ada basah. Simpan di ini. Kepala atau rambut?
Yang punya rambut di rambut, yang tidak punya rambut di mana? Di kepala. Sini ya. Lalu bagaimana? Tinggal ditarik dari depan ke mana? Ke belakang. Gitu ya. Sampai mana? Sampai pundak. Dari pundak kembalikan lagi ke mana? Ke depan lagi. Itulah cara mengusap rambut atau mengusap kepala. Dan dilanjut dengan mengusap hidung. Ya, kedua kanan. Masuk hidung telinga. Hidung telinga. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan ke belakang hingga tentu kalau kembali lagi ke depan seperti semula. Dilanjut dengan mengusap kedua telinga dengan tangan yang sama. Mengusap lebih lain lagi. Langsung gitu ya. Gimana mengusapnya? Masukkan telunjuk ke mana? Ke dalam telinga ya. Gini ya. Ikuti jalur telinganya. Nah, dikit-dikit ya. Terus tangan di bawahnya di mana? Di luar, gitu ya. Nah, gitu. Di mazhab Syafi'i mengusap rambut itu boleh sebagiannya. Misalkan jadi ya, pokoknya ya. Kalau melihat praktek dan penjelasan para ulama, maka yang lebih sempurna itu adalah mengusap semuanya. Oh iya, ada pertanyaan. Kalau ibu di tempat terbuka, di tempat umum itu kalau dulu gimana? Dibuka dulu enggak? Segini. Iya. Kalau di tempat tertutup dibuka begini ya. Tapi kalau tempat terbuka misalkan gimana bu? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang kita bahas ya. Ya. Ya, ya, boleh. Yang penting satu kali. Mau langsung dimasukin ke poin sini, itu ya. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi tadi, kalau yang paling mudah, malu dulu, ya. Balik lagi, harus kayak lagi, tangan ke sini ya. Nah, gitu ya. Itu hanya masalah teknis saja. Yang terpenting air itu sisa-sisa basuhannya ke seluruh kepala dan masuk ke moin ini ya. Ini mah hanya perhatian saja, langsung dari mana kepala langsung ke sudah selesai. Itu wudu sampai mengusap kepala. Kaki dulu ya. Nah ini kaki ya. Selanjutnya adalah membasuh kaki. Kaki dari ujung kaki sampai mata kaki. Kalau orang sudah nyebutnya mumun cangan, mumun cangan, mumun cangan. Ada mumun ya? Benar. Mumun jangan. Udah mumun jangan ya. Bagaimana cara mencucinya? Ya, dahulukan kaki yang kanan. Ya, dari caranya seperti itu. Memang paling bagus itu wudu itu duduk ya. Jadi kalau berwudu seperti ini, kalau ini bagus ada apa itu? Di sini ada apa namanya itu? Ya, apa namanya itu Pak? Penincakan. Penincakan bagus. Kalau wudu seperti ini, itu berbahaya ya. Apalagi orang-orang seperti saya, tadi kata Ustaz dulu besar. Jadi butuh keseimbangan. Dan
Ibu jalan kaki, yang kanan pakai sandal, yang kiri nyengkel, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak berbuat adil kepada kaki. Nah sekarang kalau ibu ketika mencuci kaki berdiri, adil nggak? Ini nggak adil. Kenapa? Karena kaki kiri disuruh menopang tubuh badan. Tapi tidak dihalang lagi ya, karena susah ya. Anggap saja itu mah dimaafkan. Yang terbaik dulu supaya kaki kita ini tidak terzolimi. Ayo orang atas, orang dulu disebutnya. Ya, itu saking betul-betul perhatian Islam kepada kita. Gak boleh jalan kaki saja bu. Itu kalau kita jalan satu naik satu turun gak boleh di jalan ini. Harus rata dua-duanya. Iya. Kalau kakak jelas bu ya, satu kan. Tapi begini. Nah, ini gak boleh jalan kayak gini nih. Kelihatan kan? Kalau gini mah gak apa-apa. Ini gini gak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Yang satu di atas, satu di bawah. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh jadi. Kalau kita apa? Bersama. Termasuk moyang. Suka moyang? Suka berjemur? Kalau berjemur pastikan kalau mau menjemur kaki dua-duanya mesti berjemur. Masya Allah ya. Nanti kita bahas ya. Karena itu bentuk adil kita terhadap diri kita. Ya, dahulukan kaki kanan, lalu gimana? Gosok-gosok salah-salah jari dengan apa itu? Dengan kaki dengan jari ya. Mau jari yang mana saja bebas. Kalau kebanyakan pakai kelingking ya, karena paling kecil. Jempol atau gede, gimana enaknya? Mau sekaligus juga boleh. Susah. Gini ya. Boleh, mau satu-satu gini boleh, boleh. Yang pasti si jari-jari kita ini diselak-selak dengan jari jemari agar airnya sampai ke bagian yang sempit-sempit di antara jari. Alhamdulillah. Apa terakhir? Doa. Doanya sama-sama bu. Baik, sampai sini disepakati kesohihannya. Pikiran amalannya waj'alni min ibadika sholihin. Mohon tambahan yang terakhir itu sependek saya belajar tidak menemukan hadis yang mendukung. Ya, begitulah ringkasan tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yakin, percaya, insya Allah Bapak Ibu dalam praktek wudunya sudah sesuai ya. Kalau ada sedikit banyak yang mau ditambahkan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir tentang
wudu sebagai penyempurna dari sholat kita. Wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wudu yang wajib itu kapan? Ketika kita mau sholat dalam keadaan hadas asghar. Kalau wudu mau tidur hukumnya sunnah. Wudu mau baca Quran hukumnya sunnah. Itu diantara wudu yang sunnah. Atau sunnah itu wudu memperbaharui wudu. Kita belum batal tapi wudu lagi, boleh ya? Misalkan ibu nanti sholat maghrib wudu, pas mau isya belum batal tapi wudu lagi, boleh. Ya, lebih afdal. Dan jangan lupa itu setelah wudu ada sholat sunnah. Namanya sholat apa? Betul. Sholat syukur wudu atau disebut juga dengan tahiyatul wudu. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau setiap kali setelah wudu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kisah Bilal ya, yang Rasulullah sampai kagum ketika mendengar Bilal itu suara sandalnya di surga, orangnya masih di dunia. Ditanya kenapa amalannya? Bilal senantiasa berwudu, menjaga wudu dan selalu sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan memberikan faedah ya untuk kita semua. Matur nuwun, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya. Masih hujan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ya. Baik. Baik. Saya kembalikan kepada Ustaz penjajah acara untuk menutup acara padanya di sini.